Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali siswa sekalian dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita masuk pada kompetensi pertama, kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar kita adalah 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi, yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu peserta didik dapat menelaah struktur teks berita yang membanggakan dan memotivasi, yang didengar dan dibaca. Baik, kita langsung saja pada pola penulisan berita. Dan struktur berita tersebut sama dengan piramida terbalik. Nah, dengan sebutan piramida terbalik. Tujuan dari bentuk piramida terbalik adalah memudahkan pembaca menikmati berita secara cepat, terutama untuk surat kabar harian. Mereka umumnya tidak punya waktu yang cukup untuk membaca berita. Berita yang tepat ditulis dengan piramida terbalik adalah berita singkat. Urutannya dari penting, kurang penting, dan tidak penting. Sehingga redaktur bisa memotong bagian yang tidak penting bila halaman tidak cukup. Oke, ini struktur, kita lihat struktur berita atau piramida terbalik. Itu dari judul, kemudian light, kepala berita, tadi disebut juga teras berita. Bagiannya adalah terdiri dari bagian awal berita, berisi informasi terpenting berita, memuat 5W tambah 1H atau adik simba yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik. Nah, ini adalah bagian dari kepala berita atau teras berita. Dan bagian yang kedua itu body atau badan berita atau disebut juga tubuh berita. Ini berisi penjelasan atau uraian informasi yang lebih rinci. Tubuh berita merupakan uraian peristiwa lebih lanjut dari inti berita. Kemudian ekor berita. Ekor berita merupakan berisi penutup berita. Bisa berupa kesimpulan atau saran, berisi penegasan kembali inti berita. Kemudian ekor berita tidak harus ada dalam berita. Nah, ini adalah bentuk piramida terbalik yang merupakan struktur berita. Oke, lanjut, penjelasan lebih lanjut mengenai struktur berita itu adalah A. Judul berita. Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Dan teras atau light berita atau kepala berita juga disebut seperti itu. Teras atau light berita adalah bagian yang sangat penting dari berita. Di dalam teras berita terangkum inti keseluruhan isi berita. Teras atau light berita ditulis pada paragraf pertama dan atau kedua sebuah paragraf. Jadi pada paragraf pertama, bisa juga paragraf kedua. Paragraf pertama dan paragraf kedua. Atau paragraf pertama. Bagian light berita biasanya memuat unsur 5W tambah 1H. Yang C, tubuh berita. Tubuh berita merupakan tempat berita berada. Dalam tubuh berita lah pembaca dapat mengetahui berita yang sesungguhnya. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Bahasa dalam berita singkat, padat, dan jelas. Jadi, tubuh berita merupakan penjelasan light atau teras secara lengkap berita tadi. Yang terakhir atau D, ekor berita. Ekor berita berisi informasi kurang penting. Bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita.
bagian ini memiliki kaitan langsung dengan judul berita. Baik, itu penjelasan mengenai struktur berita tadi. Kita masuk lagi ke contoh. Bila kita dihadapkan kepada sebuah berita, ini cara contoh menganalisis struktur teks berita. Mari kita baca teks berita berikut, yaitu 3 desa terendam banjir akibat meluapnya kembali Sungai Ciliwung. Curah hujan tinggi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2019 mulai pukul 18.00 WIB hingga 08.00 WIB menyebabkan terjadinya banjir bandang di sekitar area Sungai Ciliwung. Sebanyak 3 desa terendam banjir yang tingginya hampir mencapai 2 meter. Warga desa sudah banyak yang mengungsi ke kampung yang lebih aman. Pemerintah telah memberikan sejumlah bantuan, baik berupa makanan, air bersih, obat-obatan, minuman, dan pakaian. Diperkirakan sebanyak 130 kepala keluarga terancam kehilangan tempat tinggal mereka karena peristiwa ini. Sekitar 3 tahun silam, daerah ini juga telah dilanda banjir. Namun, banjir pada tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Selain curah hujan yang tinggi, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sekitar Sungai Ciliwung juga diduga sebagai penyebab terjadinya banjir bandang. Baik, kita masuk lagi ke bagian menganalisisnya, menganalisis struktur teks berita yang telah kita baca tadi, yang berjudul 3 desa terendam banjir akibat meluapnya kembali Sungai Ciliwung. Kita buat seperti ini, dari penjelasan, bukti paragraf, dan nama struktur. Kita menganalisisnya melalui penjelasan. Penjelasan yang pertama itu di awal berisi penjelasan singkat dan merupakan bagian penting atau terdapat inti berita. Pada bukti paragrafnya yang diisi dengan paragraf pertama. Nah, ini isi paragraf pertama yang telah kita baca tadi. Nama strukturnya adalah kepala, lead atau teras berita. Nah, kemudian yang kedua, masih merupakan bagian penting dan lanjutan dari kepala berita atau lead. Ini bukti paragraf adalah paragraf kedua. Nah, ini isi dari paragraf kedua. Nama strukturnya tubuh berita atau badan berita, ini adalah isi peristiwa, adalah peristiwanya. Yang terakhir, lanjutan dari tubuh berita merupakan pelengkap dan kalau ada sumber dapat ditulis. Itu bukti paragraf, itu adalah paragraf ketiga. Nah, ini isi kita salin semuanya, kita masukkan isi paragraf ketiga di bagian bukti paragraf. Nama strukturnya adalah ekor berita atau sumber berita. Nah, jadi siswa sekalian, itu tadi adalah penjelasan mengenai struktur berita, kemudian contoh berita yang telah dianalisis lengkap dengan strukturnya. Demikian pelajaran kita hari ini mengenai struktur teks berita. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.